Ini dia hasil kami. Iya. Mana? Ini dia hasil kami. Dan bagian Jadi akan dipisahin di mana kulitnya dan isinya. Halo guys, kembali lagi dengan saya, dengan orang yang sama, mukanya yang sama, dan nama juga yang sama. Di sini saya sudah berada di salah satu tempat, lebih tepat di Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Alor, Kota Kalabahi, Kampung Aikoli. Halo guys, kembali lagi dengan kami Jagung Titik. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Oke, jadi kali ini kami akan sedikit menyajikan sebuah video tentang bagaimana cara mencari kepiting raksasa yang di kampung saya sendiri biasa disebut dengan nama fufak. Oke teman-teman, jadi fufak atau kepiting ini tinggalnya di hutan bakau dan untuk lubangnya sendiri bisa mencapai 1 meter hingga lebih. Jadi kita harus menggunakan jerat berupa tali senar pancing dan sepotong bambu seperti ini teman-teman, untuk bisa menjerat kepiting ini, karena jika kita menggali butuh proses yang lama. Sedikit info buat kalian juga teman-teman, sebenarnya kepiting ini normal seperti kepiting pada umumnya, tapi ada salah satu pohon di kampung saya di hutan bakau itu, dimana pohon itu ada unsur racunnya yang jika dikonsumsi manusia maka akan mabuk. Nah, jadi kepiting itu mengonsumsi daun itu sehingga ada unsur racunnya lah teman-teman. Jadi butuh orang yang profesional dan handal juga yang bisa untuk membersihkan racun tersebut teman-teman. Jika tidak, UGD pun bisa menolak kita. Dan seperti inilah bentuk lubang dari kepiting tersebut. Tidak besar, tidak kecil, dia sedang. Dan beginilah proses pemasangan perangkap atau jerat pada lubang kepiting tersebut. Simpel kan teman-teman, tidak susah. Dan di sini teman-teman, karena lubangnya banyak juga, kita juga harus memasang jeratnya sebanyak-banyak mungkin, karena ada kemungkinan bisa saja putus atau diambil orang. Ya seperti perasaanku padanya lah ya, udah putus diambil orang lagi. Bercanda. Oke, dan selanjutnya teman-teman, kalian harus mematok kayunya atau menanam kayunya sedalam-dalam mungkin, seperti cinta kalian yang kalian tanamkan kepada seseorang dan pada akhirnya dia dinikahi orang lain. Sakit banget kan? Jadi beginilah bentuk dan begitu banyak lubangnya. Banyak kan teman-teman? Nah, makanya itu kita juga harus rajin memasang jerat sebanyak-banyak mungkin. Setelah kita memasang jerat, kegiatan selanjutnya biasa kami lalui dengan bermain di pantai. Example-nya seperti bermain bola atau mandi bersama teman-teman yang lain. Ya namanya juga di kampung lah ya teman-teman, jadi mau apa lagi selain itu. Sebenarnya di kesempatan ini kami bisa saja pulang teman-teman, tapi kami juga berpikir jika kami pulang mungkin saja jerat kami bisa dicuri atau diambil orang lain teman-teman. Jadi mau tidak mau kita harus mandi sambil menunggunya. Oke teman-teman, jadi begitulah suasananya. Tidak bising ya kan, hanya terdengar suara ombak dan angin yang bersepoi. Dan di pantai kami juga itu banyak buah nanas, bengkuang dan sebagainya. Jadi saat lapar kami bisa mengganjalnya dengan buah-buahan tersebut. Sambil menunggu sudah hampir 3 jam ya, akhirnya kami harus kembali dan mengecek keadaan jerat kami. Siapa tahu saja sudah ada yang nyantol ya kan.
Bagian sini. Sarap. Ah, pukul asal tusukatan. Strike teman-teman, jika talinya sudah lurus artinya sudah kena, dan sepertinya kita berhasil mendapatkan 1 ekor teman-teman. Saat menggalinya juga kalian harus berhati-hati, jika tidak tangan teman kalian sendiri bisa kalian tusuk teman-teman. Coba tuh kali nih. Pegang baik-baik oh. Asti terlepas oh. Dia terlepas, dia berhasil. Berhasil? Naik, ada naik? Langsung kasih kamera. Ini dia hasil kami. Iya. Mana? Ya bagian lebih jadi. Nah, bagaimana teman-teman, besar atau tidak besar kan? Ya pasti besar lah. Di sini kalian harus langsung mematahkan capitnya teman-teman, karena kalau tidak bisa-bisa kalian akan digigit. Lumayan tidak sakit, tapi ya bisa ditolak OGD. Gimana mau? Selanjutnya kita mengecek tempat yang lain lagi, dan sepertinya ya dapat lagi. Sepertinya keberuntungan berpihak pada kita hari ini. Ya, jadi ini salah satu fuk-fak yang sudah ditangkap. Ini tali. Asli kayak peluang. Bagaimana nih? Punya sana pegang dia badan. Dalam nama Yesus. Jadi ini namanya fuk-fak. Salah satu proses yang begitu panjang, di mana hari ini pasang jerat dan besoknya harus digali lagi lubangnya agar bisa mendapatkan hasilnya yang memuaskan. Jadi ini salah satu proses awal di mana akan dijadikan fuk-fak. Kata lain dari kepiting matang. Dan awalnya dibuka dulu kulit bagian atasnya dan dikeluarkan lemaknya, dipisahkan dengan isinya, dimana lemaknya akan diisi di dalam wajan atau baskom, dan isinya juga akan dicuci lagi agar bisa dimasukin ke dalam baskom yang sama. Wow, kepiting yang sangat unik dan sangat luar biasa juga kukunya. Jadi akan dipisahin di mana kulitnya dan isinya, dan kulitnya akan dibuang dan isinya akan dijadikan fuk-fak. Wow, keren. Jadi yang sudah dipisahkan itu adalah salah satu lemak, dan lemak itu akan dicampurkan dengan isinya untuk menjadikan salah satu fuk-fak yang matang, agar hasilnya tidak mengecewakan. Semangat adik-adik, jangan pantang. Wes, hampir saja salah satu fuk-fak lari dari karungnya. Dan setelah dipisahkan kulit dan lemaknya akan dicampurkan dengan isinya dan kulitnya akan dibuang. Setelah kulitnya dibuang dan jari-jarinya akan dipatah semacam ini, setelah itu akan diproses selanjutnya, guys. Dan selanjutnya gemuknya akan dicampurkan dengan kelapa, dan selanjutnya lagi akan diramas. Wow, keren kakak Ovan, semangat, laki-laki mahal.
Oke teman-teman, jadi ini adalah proses selanjutnya di mana kita harus mencampur bumbu. Sebenarnya bumbunya itu tidak seenak di restoran ataupun tempat-tempat yang mungkin kalian sudah kunjungi dan makan. Kami hanya menggunakan alat sesederhana mungkin seperti cabai, serai, garam, micin, dan apalagi ya, sepertinya cuman itu teman-teman. Kelapa, iya benar, kelapa. Dan selanjutnya serainya akan dihancurkan dengan tangan sendiri guys, laki-laki mahal, tanpa dipukul pakai alu dan tanpa diulik, tetapi pakai tangan sendiri, karena segala sesuatu harus dikerjakan dengan tangan sendiri guys. Dan untuk memasaknya sendiri kita tidak boleh menggunakan nyala api, tapi menggunakan baranya saja supaya bisa lebih matang. Sambil menunggu matang kita harus mencari pisang. Di sini kalian bisa makan menggunakan nasi atau lain sebagainya, tapi kami lebih memilih pisang karena posisinya dia lebih enak dimakan dengan pisang atau singkong teman-teman. Karena singkong susah, jadi kami memilih pisang. Oke, setelah mengambil pisang, jangan lupa kalian memetik kelapa muda ya, untuk menghilangkan dahaga setelah kalian makan pisang dan fufak tersebut teman-teman. Jadi tidak perlu air putih, kalian jauh-jauh lah ya. Ya itulah kelebihan jika kalian cinta akan alam, alam pun akan cinta akan kalian. Jangan seperti kalian mencintai orang terus dia mencintai orang lain teman-teman. Cukup kita yang tahu. Dan untuk memanjat kelapa, kami sering tidak menggunakan pengaman karena sudah terbiasa. Jadi saya sarankan kalian jangan meniru adegan ini, karena adegan ini bukan untuk ditiru teman-teman. Betias, Markus, angkat kelapa. Angkat Markus, jom buka pola. Kalian lucu ambil kok. Mantap kali ya. Teman kita yang tadi manjat kelapa guys. Jalan kok. Sambil menunggu kepiting masak, kita harus membuat salah satu tempat api lagi untuk membakar pisang agar bisa dimakan bersamaan. Dan akhirnya dimana kita akan menambahkan sedikit bumbu. Di samping dari itu ada bumbu apa kakak? Ada garam dan juga ada micin. Setelah mencampur vicin dan garam, tinggal kita menunggu matangnya saja teman-teman. Simpel kan? Tidak susah. Dan akhirnya jadilah salah satu masakan kakak Ovan, di mana masakan itu namanya
masakan telah jadi dan selesai. Ini kita akan mengangkatnya untuk nikmati bersama. Semangat Kakak Ovan. Terima kasih atas masakannya. Terima kasih atas masakannya yang begitu lezat dan nikmat ini, guys. Dan setelah memasak, kami hanya beralaskan daun pisang teman-teman, sesederhana mungkin, tapi kami sangat menikmati. Sebenarnya dari video ini kalian harus tahu, kalau kalian hidup tidak boleh yang namanya antisosial. Wow, nikmat sekali. Dan kita berada di salah satu kampung yang kampungnya bernama Aikoli. Teman-teman, bagaimana? Enak bukan? Enak dong. Dari video ini kalian harus rajin sarapan. Kenapa harus rajin sarapan? Karena sarapan lebih indah daripada harapan. Memang benar berharap itu penting, tapi jangan terlalu berharap sampai lupa yang namanya kepastian. Oke, jadi teman-teman, jika suka akan video yang kami sajikan, jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan notifikasi video selanjutnya. Bye bye.